Ya, kali ini teman-teman kita akan coba bahas salah satu materi yang akan berguna nih ya buat teman-teman dalam menghadapi tes bahasa Inggris BUMN. Ya, sebelumnya aku mau ngucapin selamat buat kalian yang udah lolos tes tahap 1 ya, tapi jangan berleha-leha dulu teman-teman karena tes tahap 2 ini rasanya akan lebih sulit. Ya, apalagi mungkin buat kita kaum awam yang udah jarang banget pakai bahasa Inggris dalam keseharian kita. Ya. Nah, dalam tes bahasa Inggris biasanya itu dibagi menjadi 3 jenis teman-teman ya. Nanti ada soal cerita, kemudian teman-teman akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal cerita tersebut. Kemudian juga teman-teman akan mencari ini ya, mana sih kata ataupun misalkan penggunaan modal yang memang tidak seharusnya atau salah ya dalam sebuah kalimat. Kita nanti disuruh mencari mana yang salah ya. Kemudian yang ketiga kita disuruh untuk mengisi teks rumpang. Nah, sebenarnya materi dari tes bahasa Inggris ini ya mirip-mirip dengan tes TOEFL. Jadi mungkin buat kalian yang udah terbiasa latihan TOEFL tidak akan mengalami kesulitan ya, tapi buat yang udah lama ninggalin pelajaran bahasa Inggris dari zaman sekolah, biasanya ini agak kesulitan karena harus mengulang lagi ya. Karena memang teman-teman untuk bahasa Inggris sendiri itu ada materi-materi yang harus dipelajari. Ya ibaratnya harus dihafal, memang seperti itu bentuknya. Ya, ada aturan-aturan mainnya. Ya, sebenarnya sama dengan bahasa Indonesia. Ya. Jadi di video kali ini kita akan coba bahas salah satu materi dasar ya yang akan berguna untuk tes bahasa Inggris teman-teman, yaitu materi tentang modal, ya. Nah, di beberapa hari ini kita akan coba bahas materi. Nanti ketika H-1 tes, teman-teman kita akan coba bahas soal, ya. Oke, ya di sini kita akan lihat dulu ketentuan penggunaan modal, ya. Modal tidak dipengaruhi oleh tenses. Nah, sebagian orang nanya, tenses itu apa sih, Kak? Ya kan? Nah, ada 16 tenses, teman-teman ya. Di next video ini kita akan coba bahas tentang tenses, ya. Oke, modals tidak ditambahi s, ed, atau ing, ya, atau tidak dipengaruhi oleh past tense atau present tense atau tenses yang lain. Jadi memang ya, modals ini tidak dipengaruhi oleh tenses. Ya, contoh modal apa? Can. Ya, contohnya adalah ini. Nah, ini kenapa dimerahin Kak ya? He can killed those bears, ya. Nah, ini salah. Kenapa, teman-teman? Karena ini ada penambahan ed. Ya, ingat bahwa modal ya tidak dipengaruhi oleh tenses. Mana yang disebut modal? Ya ini, yang can ini, ya. Kemudian ini should, ini juga modal. Ya, kemudian have to, ya. Ini juga contoh dari modal, ya. Nah, yang benar yang mana? He can kill, ya. Jadi tetap menggunakan kata kerja bentuk pertama. Oke, ya. Jadi tidak ada penambahan s. Nah, kalau penambahan s ini ya pada kalimat yang kedua nih, he can kills, ya. Ditambahi s ini sebenarnya ya kalau teman-teman tahu tentang tenses, ya ini adalah materi present tense. Ya, ketika sebuah subjek ya, he, kemudian she ataupun it ya, kemudian ditambahi dengan kata kerja bentuk pertama. Nah, dia biasanya ada penambahan s ya, es atau ies. Ya, ini kita skip dulu, kita nanti bahas di video berikutnya. Jadi ingat ya, modal itu tidak dipengaruhi oleh tenses. Jadi dia tetap menggunakan kata kerja bentuk pertama. Ya, kata kerja bentuk pertama itu adalah kata kerja kalau teman-teman cari di kamus ya. Nah, itulah ya, itu adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi tidak ada penambahan apapun. Ya, teman-teman. Oke, kemudian yang kedua. Modal diikuti kata kerja bentuk pertama. Ya, ini mengacu juga ya pada ketentuan yang pertama. Setelah penggunaan modal, Anda harus memakai kata kerja pertama. Ya, kata kerja tersebut tidak ditambahi dengan s atau es, to atau ing. Oke ya, seperti yang tadi aku bilang.
Ketika sebuah kata kerja ya ditambahi dengan s atau es, ini mengacu pada tensi simple ya, simple present. Oke. Kemudian kalau sebuah kata kerja itu ditambahi dengan ing, ya maka dia masuk ke tenses apa teman-teman? Ya, present continuous. Ya, ingat sekali lagi bahwa modal tidak dipengaruhi oleh tenses. Ya, jadi dia tidak ada penambahan s, ed, ya, kemudian to, kemudian ing. Dia tetap menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi, contoh ya, Alex can fly, ya. Can di sini adalah modal. Diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, yaitu fly. Bukan flies, bukan flying, ya, bukan flight. Oke? Ya. Nah, berbeda teman-teman dengan yang contoh yang ketiga ya dari ketentuan yang kedua. You ought to wash your shoes. Ya, kenapa kok di sini boleh pakai to, Kak? Ya memang dari sananya teman-teman ya, temennya o itu adalah to. Ini adalah satu kesatuan. Ya. Kemudian you have to. Nah, di sini artinya bukan sudah ya, tetapi di sini artinya adalah harus. Ya, ini adalah modal. Ya, jadi ini tidak salah. Pengecualian ya teman-teman, ought to dan juga have to itu adalah satu kesatuan kata. Kita lihat ketika kalimat negatif dalam modal ya. Untuk membuat kalimat negatif tambahkan not ya atau and setelah modals. And ini maksudnya not teman-teman ya, ini cuma singkatan doang ya. Buat yang awam kadang apa itu Kak ya? Itu adalah not teman-teman. Ya, Alex cannot eat that cereal. Nah, teman-teman di sini dari segi baca ya, cara baca kelihatannya benar ya, tetapi ada salahnya sedikit nih. Kenapa? Karena cannot ya itu tidak dipisah, tapi harus digabung. Ya, cannot. Ya, mungkin kalau teman-teman biasa disingkat menjadi can't ya, ada t-nya gitu ya, ada penekanannya, cannot. Oke. Nah, kita lihat kemudian yang kedua, he should not run away from me. Ya. Nah, jadi setelah modal ya itu ada kalimat negatif yaitu not. Ada penambahan not, ya. Oke, kita lihat. Khusus untuk have to dan ought to memakai do atau does ya, kemudian diikuti dengan not. Nah, kalau did not ini adalah bentuk lampaunya ya, bentuk pasnya teman-teman ya. Bentuk biasanya kalimat yang sudah terjadi, yang terjadinya kemarin ya. Kemudian digunakan untuk membentuk kalimat negatif pada have to. Sementara itu tambahkan not setelah oh ya, sebelum to untuk membentuk kalimat negatif of to. Kita lihat langsung ke contohnya. He should not run away from me. Ya. Kemudian yang you do not have to take that book. Ya. Dalam have to teman-teman, ya itu biasanya diikuti dengan ada tambahan do atau does. Ya, kemudian ditambahkan dengan not. Nah, ketika bentuknya lampau, ya misalkan bentuknya di sini ada penambahan yesterday. Ya, yesterday. Ini kan menandakan lampau kemarin, ya. Maka di sini diganti menjadi you did not. Ya, dia bentuk lampau. Oke, beda dengan ought to. Nah, untuk ought to teman-teman, setelah kata oh, ya, kemudian sebelum kata to itu ada penambahan not. Jadi, we ought not to eat that food. Tuh, ya. Oke, ya. Modal adalah kata kerja bantu atau auxiliary verb. Pada umumnya, fungsi utama dari modal adalah menjelaskan tentang kebutuhan atau kemungkinan. Ya, dalam kalimat positif teman-teman ya, ini ada subjek ya. Subjek itu adalah bisa berupa she, he, it, ya, dia perempuan, dia laki-laki. Kemudian mereka, kami, saya, kamu, ataupun nama orangnya langsung. Ya. Nah, kemudian diikuti dengan modal. Nah, setelah modal, ya, diikuti dengan verb 1. Verb 1, ingat tadi modal, ya, itu tidak dipengaruhi oleh tenses. Ya, dan dia menggunakan verb 1. Ketika diikuti, ya, dalam kalimat negatif, maka setelah modal itu ditambahi not.
Oke, teman-teman, ya. Nanti mungkin lebih mudah kita coba nanti ada di akhir sesi ada latihan soalnya, ya. Nah, kita akan bahas satu persatu dari modal, ya. Yang pertama adalah will. Nah, will ini adalah salah satu contoh dari modal verb yang paling sering digunakan dalam kalimat bahasa Inggris sehari-hari. Ya, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, will artinya akan. Oke, ada beberapa penggunaan will teman-teman ya dalam menyatakan niatan atau future. Ya, biasanya will ini nanti kalau masuk ke tenses, masuknya ke tenses simple future teman-teman ya. Oke, I will go to Jakarta tomorrow. Nah, aku akan pergi ke Jakarta besok. Ada niatan ya. Ada di sini ada keterangan waktu ya, besok. Oke. Kemudian juga will ya bisa sebagai prediksi. It will be rain ya, akan segera hujan. Oke, kemudian menanyakan permintaan. Will you have lunch with me? Ya, akankah kamu pergi makan siang denganku? Oke, kemudian membuat janji. I will come to your house if it doesn't rain. Saya akan datang ke rumahmu jika tidak hujan. Ya, kemudian ada modal yang kedua yaitu would. Ya, apa sih sebenarnya bedanya dengan will? Ya, artinya sebenarnya sama, yaitu akan. Ya, nggak jauh beda dengan will. Namun, would merupakan modal yang bentuknya past. Oke, yang berkaitan dengan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau ya. Past ini artinya lampau, teman-teman ya. Past. Ini adalah lampau. Nah, selain itu, would biasanya digunakan dalam kondisi yang lebih formal. Ya, lebih formal. Oke, kita lihat. Would yang pertama ini menyatakan kemauan atau niatan. Ya, if you had eaten my food, I would be mad. Jika kamu sudah memakan makananku, aku akan sangat marah. Ya, di sini ada kata kerja yang menandakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Ya, makanya dia pakai would. Oke. Kemudian yang kedua, membuat prediksi. I believe you would be the winner. Ya, aku percaya kamu akan menjadi pemenang. Oke, kemudian yang ketiga, menanyakan permintaan. Ya, biasanya kalau yang menyatakan menanyakan permintaan ini cenderung ke arah yang lebih formal. Ya, would you open the door please? Maukah kamu membukakan pintu tersebut? Ini lebih sopan teman-teman dibandingkan menggunakan will you open. Ya, lebih sopan pakai would. Oke. Kemudian menjadi ingin, ya, arti would ini akan menjadi ingin jika ditambah dengan kata like. I would like a cup of tea this morning. Ya, saya ingin secangkir teh pagi ini. Would like. Ya, jadi di sini artinya ingin, bukan akan lagi, tapi ingin. Oke, ya. Kita lanjut ke modal yang berikutnya. Can. Ya, can ini biasa banget lah ya. Artinya bisa. Ya, ini kita udah dalam sehari-hari menggunakan kata can, ya. Menyatakan kemampuan. I can speak English. Saya bisa berbicara bahasa Inggris. Ya, kalau kita meminta izin untuk pergi, can I go out? Ya. Kemudian menyatakan kemungkinan. I can win this game if we stick to our strategy. Ya, kita bisa memenangkan permainan ini jika kita tetap mengikuti strategi. Nah, bedanya apa sama could, teman-teman? Ya, ini artinya sama dengan can. Nah, modal yang satu ini termasuk bentuk lampau, ya, dan biasanya hanya digunakan pada kondisi formal saja. Ya, sama dengan would tadi, teman-teman ya. Oke, kita lihat yang pertama, menyatakan kemampuan. Ya. When I was young, I could play tennis well. Ya, di sini ada menyatakan sesuatu di masa lampau karena ada was yang artinya apa? Ketika saya dulu kecil, ya, ketika dulu saya masih muda. Oke. Ya, kemudian yang kedua meminta izin. Nah, di sini lebih halus dari can. Ya. Could I borrow your pen? Bisakah aku meminjam pulpenmu? Ya, ini sama dengan would tadi, teman-teman ya. Dia lebih sopan, lebih formal, ya, lebih halus.
Kemudian, menyatakan kemungkinan, ya. I could fall from the tree if you don't help me. Aku bisa jatuh dari pohon jika kamu tidak membantuku. Ya, kemudian modal yang berikutnya yaitu may. Ya, may di sini artinya adalah mungkin, ya. Nah, yang pertama menyatakan kemungkinan Susan may come after lunch. Susan mungkin akan datang setelah makan siang. Ya, kemudian meminta izin. May I go home now? Bolehkah saya pulang sekarang? Ya. Kemudian menyatakan saran. You may not drink beer if you want to have healthy life. Ya, kamu sebaiknya tidak minum bir jika kamu ingin memiliki pola hidup sehat. Oke, bedanya apa sama Mike, teman-teman? Ya, ini adalah modal yang bentuknya pas. Ya. Nah, jika dibandingkan dengan May, modal ini menyatakan kemungkinan yang lebih tidak pasti dan penggunaannya lebih cocok ketika situasi formal. Contohnya, ya, I might be cool if I have a BMW. Ya, aku mungkin akan keren jika aku mempunyai sebuah BMW. Oke, lanjut lagi, ya. Bolehkah aku menawarkan kamu mobil ini? Ya, di sini lebih formal, teman-teman. Might I offer you this car? Oke, kemudian menyatakan kalimat yang terbukti tidak terjadi, ya, di masa lalu. Nah, pada penggunaan might dalam fungsi yang satu ini, ya, might itu harus diikuti dengan kata have. Oke, Abu might have told him, but he refused. Abu mungkin sudah memberitahunya, tetapi dia menolak. Ya, kemudian ketika meminta izin. If LA Lakers come to Indonesia, might I watch the game? Ya, jika LA Lakers datang ke Indonesia, bolehkah menonton permainannya? Ya, jadi might di sini situasinya itu lebih formal, ya. Tapi di sini menyatakan kemungkinan yang lebih tidak pasti jika dibandingkan dengan may, teman-teman, ya. Kemudian untuk yang shall, ya. Kata shall dan will memiliki arti yang sama, yaitu akan. Ya, namun penggunaan shall merujuk hanya pada subjek I dan juga we. Ingat, tadi subjek ada banyak, ya, ada they, ada you, kemudian ada she, he, it, dan juga langsung kata orangnya misalnya, ya. Nah, untuk I dan we ini hanya, ya, untuk shall ini hanya bisa digunakan untuk subjek I dan juga we. Jadi nggak bisa you shall, itu nggak bisa, teman-teman, ya. Oke, merujuk pada future dengan subjek I atau we. I shall win this competition. Saya akan. Ini benar, kenapa? Karena di sini subjeknya I. Ya, ingat shall hanya bisa digunakan untuk I dan juga we. We shall have you a motorbike. Kami menjanjikan kamu mendapatkan sepeda motor. Ya. Teman-teman, memang dalam bahasa Inggris ini nggak cuman kita tahu peraturannya aja, tapi kita memang harus paham makna dari kalimat tersebut. Ya, biar kita bisa mencocokkan kata apa sih, modal apa sih yang harus kita gunakan. Ya. Kemudian untuk yang should. Nah, ini sebenarnya maknanya sama dengan shall, ya, tapi ini bentuknya adalah modal pas. Oke. Should berarti seharusnya. Ya, berbeda dengan shall, should dapat digunakan pada semua subjek. Oke, ya. Nah, mengekspresikan sesuatu yang memiliki keharusan untuk dilakukan. Oke, you should pay the tax on time. Nah, sebenarnya ini tuh should, ya, teman-teman, lebih kepada suggestion, ya, saran. Oke, seharusnya. Kamu seharusnya membayar pajak tepat waktu. Oke, kemudian digunakan pada conditional clause atau sentence untuk mengekspresikan kemungkinan atau pengandaian, ya, possibilities atau supposition. Oke, should you go now, you may not be late. Oke, jika kamu berangkat sekarang, kamu tidak mungkin terlambat. Ya, selanjutnya, untuk menanyakan sesuatu. Should I drink this? Haruskah saya meminum ini? Ya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kemungkinan. If you run faster, you should be the winner. Jika kamu lari lebih cepat, kamu mungkin akan jadi pemenang. Ya, jadi di sini penggunaan should memang cukup
banyak teman-teman ya. Ada yang menyatakan seharusnya ya, ada juga bisa menyatakan sebagai sebuah kemungkinan atau untuk menanyakan sesuatu ya. Sering-sering berlatih teman-teman. Nanti kalau udah sering berlatih, kemudian mungkin sering berbicara dalam bahasa Inggris ya, lebih terbentuk gitu teman-teman, lebih paham kita menggunakan modal yang mana ya, kayak udah terbiasa, jadi oh ya lebih cocoknya ke arah ini, lebih cocoknya menggunakan modal should atau lebih cocoknya menggunakan must ya. Itu ada tingkatannya masing-masing, jadi lebih sering berlatih teman-teman akan terbiasa tahu ya modal mana yang seharusnya teman-teman gunakan ya. Oke, kemudian modal berikutnya di sini adalah must ya, berarti harus melakukan sesuatu. Nah, di sini teman-teman ya, mengacu pada sebuah kewajiban. Ya, beda tadi dengan should. Kalau should itu lebih kepada suggestion atau saran. Kalau must ini sebuah kewajiban, ya. Mengandung kepastian. Oke, Andy bought a new car, he must be rich. Oke, Andy membeli sebuah mobil baru. Dia pasti kaya, ya. Misalkan lagi, pintu terbuka, pasti ada yang masuk. Gitu teman-teman, pasti ada seseorang yang masuk ke dalam, ya. Oke, kemudian keharusan dari sisi pembicara atau dalam bentuk tulisan formal, ya. You must study hard. Kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, nah biasanya nih contoh yang kedua nih suka ada ya, sering ada ketika mungkin masuk ke bioskop ya, atau mungkin ke wahana-wahana yang cukup ekstrim ya. Children under 16 must be accompanied by adults ya. Anak-anak di bawah 16 tahun harus ditemani oleh orang dewasa. Oke, kemudian bentuk negatif ya, must not atau mustn't ya, menyatakan larangan. You must not come. Ya, kamu harusnya tidak datang. Kamu dilarang datang. Gitu, teman-teman ya. Must ini hanya digunakan dalam 2 waktu. Ingat ya, ini penting. Yaitu sekarang atau masa depan. Oke. We must leave this hotel tomorrow. Kita harus meninggalkan hotel ini besok ya. Di sini ada keterangan besok ya, masa depan. Oke. Lanjut kemudian need ya, berarti perlu atau butuh. Dalam kamus bahasa Inggris, kata need artinya termasuk kata kerja ya, bisa juga kata benda. Nah, dalam modal ya, need ini dapat berupa kata kerja bantu. Oke, ya jadi need di sini nggak cuman kata kerja butuh ya, tapi juga bisa sebagai modal. I need you right now. Saya membutuhkanmu saat ini. Oke, atau kata kerja bantu. I need to check his condition. Saya perlu mengecek kondisinya. Ya, di sini beda teman-teman ya. Di sini kata kerja biasa ya, I need you. Di sini artinya saya butuh kamu. Kata kerja biasa, dia bukan modal. Beda dengan I need to check. Ya, di sini adalah kata kerja bantu yang artinya adalah perlu atau butuh. Ya. Oke, ini adalah modal yang terakhir teman-teman ya, modal perfect. Subject plus modal plus have plus verb 3 plus object dan juga etc. ya. I could have done this dishes, but my father decided to help me. Saya bisa aja mencuci piring, ya, tetapi ayah memutuskan untuk membantu saya. Ya, jadi teman-teman, setelah modal di sini ada could, ya, dilanjutkan dengan have, kemudian kata kerja bentuk ketiga, ya, kata kerja bentuk ketiga. Ingat, kata kerja itu ada bentuk pertama, bentuk kedua, dan juga bentuk ketiga, ya. Kata kerja ini, ya, dan ini bentuk pertamanya adalah do, bentuk keduanya adalah did, bentuk ketiganya adalah done. Oke, ya. Artinya apa teman-teman? Di sini adalah suatu kemampuan pada waktu lampau yang tidak dikerjakan ya, atau dikerjakan. Saya bisa aja nyuci piring, tapi ayah bantu saya. Kemudian yang kedua, this road is wet. It must have rained last night. Ya, jalanannya basah, pasti tadi malam hujan. Oke, jadi adanya suatu kepastian ya di masa lampau yang sudah terjadi. Hujan nih, ya kan, pasti jalanannya basah, gitu teman-teman ya. Kemudian, he might have gone by train early this morning. Mungkin dia pergi lebih awal dengan kereta tadi pagi.
ya, artinya suatu kemungkinan pada waktu lampau. Di sini modalnya might, ya, kemudian have, lanjut dengan verb 3-nya gone. Ya, di sini bentuk pertamanya apa nih kata kerja ini? Ya, go. Bentuk keduanya adalah when. Nah, bentuk ketiganya adalah gone. Gitu teman-teman. Ya, kemudian yang keempat, I would have returned your camera if it wasn't raining. Saya akan mengembalikan kameramu jika tadinya tidak hujan. Ya, berarti di sini nyatanya hujan, teman-teman ya. Artinya apa? Adanya suatu keinginan yang tidak terpenuhi karena kondisi. Ya, sekarang kenyataannya hujan, makanya dia nggak bisa balikin kameranya, gitu ya. Lanjut, the girl should not have spun around so many times. Ya, she got dizzy and fell down. Gadis tersebut tidak seharusnya berputar berkali-kali, dia pusing dan terjatuh. Ya, jadi ini menyatakan suatu keharusan pada masa lampau yang terpenuhi atau tidak terpenuhi. Yang mana kalau dilakukan ya atau tidak dilakukan itu suatu ide yang bagus ya. Jadi harusnya gadis ini nggak berputar berkali-kali biar dia nggak pusing dan terjatuh. Gitu teman-teman ya. Oke, mungkin biar lebih paham lagi, tadi kan hanya materi, kita sekarang coba masuk ke soal. Ya, nah di sini adalah contoh soal merampungkan. Ya, kita mencari apa sih ya kata yang seharusnya melengkapi kalimat ini. Ya, when we got home, we found the front door open. Somebody ... entered the house while we were away. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Oke, sekali lagi ya, kita harus paham maknanya ya sebenarnya biar lebih bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Ya, di sini kan artinya apa? Ya, ketika kita pulang ke rumah ya, kita menemukan bahwa pintu terbuka. Nah, somebody ... entered the house. Ya, jadi seseorang ... ke dalam rumah ketika kita pergi. Ya, ketika kita pergi. Nah, kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, ini menunjukkan suatu kepastian, ya, suatu kepastian. Makanya jawabannya itu must have, ya, pasti, ya, pasti ada seseorang nih, ya, seseorang yang masuk ketika kita jauh, ya, bukan could. Kalau could kan masih artinya bisa, bukan would juga, ya, bukan should, seharusnya, bukan might, ya. Jadi ada tingkatan yang lebih pasti. Ya, tentu ketika pintu terbuka pasti ada orang yang masuk ke dalam. Jadi jawabannya must. Ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Your son will be operated on tomorrow morning. He ... have a good rest tonight. Nah, ini kira-kira yang mana, teman-teman? Ya. Anakmu akan dioperasi besok pagi. Dia ... ya, istirahat nanti malam. Nah, di sini kan artinya ya anak kamu ini akan dioperasi besok. Tentunya jawabannya adalah dia harus. Ya, jawabannya adalah must. Teman-teman ya, must have a good rest tonight. Ya, memang harus istirahat karena besok dia akan dioperasi. Jadi menunjukkan suatu kewajiban, teman-teman. Ya, jadi pakai must, bukan can. Ya, bisa. Berarti kan kalau bisa iya, bisa enggak gitu. Yang enggak ada kewajiban dia harus istirahat. Ya, sedangkan kalau mau dioperasi itu harus, wajib. Ya, wajib istirahat. Oke, kita lanjut. Ya, kata Rina ya, I sent you my application letter yesterday. Kata Rini, that's too late. You ... it last week. Ya, kata Rina, saya ngirim lamaran kerja ya kemarin. Nah, kata Rini, itu terlambat. Ya, itu kelamaan gitu. Kamu ... minggu lalu. Ya, kamu ... itu minggu lalu. Nah, kamu si Rina ini harusnya apa ya di minggu lalu. Nah, karena di sini ada keterangan last week, teman-teman, berarti kan sesuatu yang lampau. Ya. Sesuatu yang lampau. Nah, berarti jawabannya juga pasti sesuatu ya modalnya bentuk lampau. Ya. Yang mana kira-kira, teman-teman? Karena di sini katanya kamu kelamaan. Kamu harusnya, ya biasanya kita ngomong gitu ya, kamu harusnya tuh ngirimin minggu lalu loh. Gitu. Nah, jadi jawabannya yang tepat yang mana? Ya, yang B, teman-teman ya, should have done. Oke, ya, ini sebagai saran. Ya, itu kelamaan. Kamu seharusnya
menyelesaikan itu atau mengirimkan itu minggu lalu. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Ya, ingat di sini bentuk lampau. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, how was your test? Nah, kata Ana, not very good. I titik-titik much better if I had not misread the question. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Pahami artinya ya. Kata Ani nih, gimana tesmu? Nah, di sini ada menunjukkan sesuatu yang lampau. Ya, kata Ana, nggak begitu bagus, gitu kan. Saya titik-titik lebih baik jika saya tidak salah baca pertanyaannya. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E ya. I could have done much better. Ya, saya bisa lebih baik ya. Saya bisa lebih baik kalau saya tidak salah baca soalnya. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, soal berikutnya ya. I'm so hungry right now. I think I titik-titik buy some food. Oke. Nah, teman-teman, ya, di sini kan katanya saya lapar sekarang. Ya, di sini sifatnya dadakan. Tidak berupa perencanaan. Ya, dadakan. Nah, kalau dadakan saya lapar ya, berarti saya mikir saya akan beli makanan. Jadi jawabannya yang mana? Yang A, teman-teman, pakai will. Ya, kenapa bukan am going to? Nah, am going to ini sifatnya berupa perencanaan. Udah direncanakan dulu sebelumnya, bukan dadakan. Ya, kalau ini kan dia I'm so hungry right now, ya, dadakan teman-teman. Jadi, apa yang harus dilakukan sekarang karena dia merasa lapar? Ya, dia akan beli makanan ya. I will buy some food. Oke, teman-teman ya. Itu adalah beberapa jenis modal yang sudah kita pelajari bersama, sekaligus juga dengan beberapa latihan soalnya. Silakan teman-teman perdalam lagi ya, dan juga cari lebih banyak latihan soalnya. Ya, hal ini kenapa? Hal ini berguna banget buat teman-teman nanti ketika mencari error recognition, ya, mencari mana sih kata yang salah dalam sebuah kalimat, ya. Oke, semangat buat teman-teman semua. Semoga bisa lolos tes BUMN tahap 2 dan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan salam sukses.